Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas akun terakhir di praktikum audit. Kalau video sebelumnya teman-teman kan di modul 7, 6, 5, 4, 3, 2 itu kita sudah membahas akun-akun lain yang ada di neraca. Nah, fokus pada modul 8 kita akan membahas tentang pendapatan dan beban. Dan ini adalah modul terakhir atas temuan-temuan dalam akun ya. Dalam hal ini yaitu kita pendapatan dan beban. Setelah itu teman-teman ya di modul 9 itu kita langsung ke penyelesaian audit ya. Jadi ini adalah modul terakhir yang ada temuannya ya berkenaan dengan akun. Nah, baik teman-teman. Nah, di modul 1 halaman 172 kita sudah diberikan gambaran ya tentang bagaimana perhitungan PPh 21 yang dibuat oleh perusahaan. Ya, PPh 21 yang dibuat oleh perusahaan. Nah, tentunya ini ada beberapa karyawan yang sudah dihitung PPh 21-nya oleh perusahaan. Nah, apa yang harus dilakukan auditor? Salah satu yang harus dilakukan auditor adalah menghitung kembali ya. Kira-kira hitungannya atas distri ini udah tepat belum? PPh 21 yang dibayarkan udah benar belum? Itu ya. Distri misalkan K1 penghasilan brutonya 180 juta. Ada THR juga 15 juta. Apakah PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan, yang dibayarkan oleh perusahaan itu 14 juta. 161.750. Pastikan bahwa itu udah benar. Ya. 1 sen misalkan. K3 96 juta. THR 8 juta. Yang dipotong 1.147.600. Itu udah tepat. Udah tepat belum? Dan apakah dibayarkan? Ya. Ingat, dan ini apakah udah dibayarkan? Cara ceknya gimana teman-teman? Cara ceknya lihat di buku 2 halaman 175. Nah itu kan ada bukti bayar tuh. Yang dilakukan oleh PT Sugus. PPh 21 masa 21, masa 22, masa 2 gitu tuh. Di halaman 175. Nah tentunya bukti bayar di halaman 175 itu teman-teman rekap di buku 2 halaman 170. Itu kan ada rekap ya PPh 21. Tanggal lapornya kapan? Setornya kapan, jumlahnya berapa yang di store. Nah untuk ini teman-teman pastikan ini udah benar ya, udah sesuai dengan ketentuan umum perpajakan dan undang-undang pajak penghasilan ya, sampai dengan tahun ini ya. Jadi yang di store bulan 1 sampai 11 itu 19 juta, Desember itu 8 juta. Oke ya teman-teman ya, pastikan ini sudah tepat ya. Nah ini baru ada temuan yang lumayan banyak nih teman-teman ya. Jadi ini ada PPh 21. Ini kan nanti sebentar. Oh iya, teman-teman ya. Saya lupa. Di halaman 172 ini nanti hubungannya dengan di buku 2 halaman 129. Ya. Saya ulangi. Jadi teman-teman ngisi kertas kerjanya itu yang ini 172 ini ada di buku 2 halaman 129. Ya. Sedangkan bukti bayarnya yang ada di buku 1 halaman 12 halaman 175 itu ada di halaman 130 buku 2. Ya, gampang. Tinggal mindahkan saja. Direkap saja teman-teman. Jadi auditor itu setelah melakukan vouching baru kemudian melakukan rekapitulasi atas atas dokumen yang di vouching ya, atas dokumen yang di vouching. Tentunya dicatat ya. Misalkan PPh 21 masa 1 yang dibayar berapa, yang dilaporkan SPT-nya kapan gitu. Itu disampaikan, itu ditulis, direkapitulasi. Sedangkan ini teman-teman, itu kita hitungannya masukkan ke halaman 129 buku 2 ya. Buku 2 halaman 129. Ya, jelas ya teman-teman ya. Untuk memastikan ini benar atau salah. Kemudian halaman 173. Nah ini teman-teman, 173 itu berkenaan dengan teman-teman kalau di buku 2 itu halaman 125 untuk mengisinya. Untuk mengisi itu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi PPh 21 itu ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain. Sebesar 19 juta. Oke, kenapa ditulis di beban lain-lain? Ya. Seharusnya kan ditulisnya beban PPh 21 teman-teman ya. Beban PPh 21.
atau dimasukkan ke beban gaji ya. Atau bagaimana teman-teman ya? Kalau misalkan ditanggung perusahaan. Ya, ditanggung perusahaan. Ya normalnya sih beban PPh 21 saja. Karena nanti itu berpengaruh pada rekonsiliasi fiskal. Teman-teman dicek di perpajakan itu apakah PPh yang dibayarkan perusahaan itu boleh menjadi pengurang atau tidak. Kalau secara komersial boleh. Apakah secara fiskal itu tidak boleh menjadi pengurang? Nah itu yang perlu teman-teman cari ya. Berkenaan dengan PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Nanti sambil dicek, auditor kan, ini kan kita ingin tujuannya adalah bagaimana teman-teman itu berpikir kritis, kemudian bisa menyusun kertas kerja dan laporan auditor independen. Oke ya, yang ini nanti pikirkan. Dicatat di beban lain-lain. Kenapa kok tidak dicatat di beban PPh 21? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ini bisa menjadi pengurang untuk fiskal? Kalau komersial jelas boleh, asalkan ada buktinya. Dan memang benar-benar dikeluarkan. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan buku bank keluar, terdapat beban komisi penjualan sebesar selama tahun 2018, 60 juta atas nama perorangan, bukan karyawan perusahaan. Dicatat dalam akun perjalanan dan akomodasi. Ya, ini beban komisi penjualan juga. Nampaknya teman-teman, kalau saya baca gitu ya teman-temannya, ini hubungannya sama perpajakan nanti. Ini boleh nggak menjadi pengurang? Deductible expense dan non-deductible expense pada akhirnya. Kalau misalnya secara penyajian akuntansi salah, kita langsungkan reclass saja ke akun yang benar. Tapi tidak cukup sampai di situ teman-teman, karena di penyelesaian audit itu nanti kita diminta untuk melakukan penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal. Ya. Laporan rekonsiliasi fiskal atas catatan perusahaan itu. Kemudian ada pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk realisasi bisnis. Dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Ini ternyata teman-teman dicatat pada akun perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor, tapi itu untuk relasi bisnis. Diberikan gitu ya. Tidak untuk kantor, tapi untuk rekan bisnis kita. Rekan bisnisnya perusahaan atau PT Sigus. Nah itu kira-kira menurut teman-teman, itu benar nggak penyajiannya? Kalau salah, reclass. Ya. Selanjutnya, penjualan kardus bekas 20 juta. Oke. Banknya benar. Apakah kreditnya udah benar? Kalau tidak tepat, kira-kira akunnya apa di kredit itu? Atas penjualan kardus bekas. Apakah ini sudah tepat atau tidak? Kemudian, pemeriksaan BBK nomor 2 sebesar 1 juta untuk pembayaran rumah sakit pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen, yang merupakan beban tahun 2018. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan benar, kok benar dijadikan temuan ya? Kan mestinya kan gitu ya. Kita berpikir kritis aja kan. Baik. Apa memang itu keliru ya, keliru tanggal, apa keliru catat, atau hubungannya sama pajak? Pajak itu begini teman-teman, kalau misalkan ada perusahaan memberikan gratifikasi atau kenikmatan kepada pemegang saham, itu tidak boleh menjadi pengurang, ya, tidak boleh menjadi pengurang dari penghasilan. Itu dicatat saja nanti teman-teman ya, kita bahas. Kemudian ada PPh 23. Belum melakukan pembayaran. Nah, dibayar teman-teman. Ya, dibayar atau dipotong nih. Atau kita motong atau PT Sigus itu udah motong tapi belum dibayar. Ya, PPh 23 atas jasa akuntan. Nanti cari jasa akuntan itunya berapa, hitung PPh 23-nya dan dicatat. Ya, tentunya tidak bisa bayar teman-teman, karena kan kita ngaudit di tahun berjalan. Kalau di tahun 2018 kita hanya mencatat saja, meskipun bayarnya di periode audit misalkan. Ya, misalkan beban PPh 23 pada utang PPh 23. Yang terakhir, berkenaan dengan PPh badan, ini menggunakan tarif pasal 17. C Undang-Undang PPh tahun 2008. Nah, ini teman-teman, ini yang dimaksud apa namanya tadi? Rekonsiliasi fiskal. Nah, pastikan bahwa ada nggak yang perlu dikoreksi
ya, perlu dikoreksi. Ini kan ada beda tetap, kemudian ada beda temporer. Ada nggak selain akun-akun ini teman-teman ya? Kalau misalkan tidak ada ya sudah, kalau ada tambahkan. Ya. Kemudian utang PPh-nya PPh 25 45 juta, SPT tahunannya adalah 580 juta. Perhatikan jurnal koreksi pada soal-soal sebelumnya ada asumsi beban penjualan fiskal sama. Jadi penjualan fiskalnya sama teman-teman ya. Seperti yang ada di atas. Jadi tidak perlu dipikirkan. Yang teman-teman perlu pikirkan ini teman-teman ya. Temuan-temuan yang ada di halaman 173 ya, berkenaan dengan pendapatan dan beban. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.